Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kedua, tentang bagaimana cara kita terhindar dari apa tadi mas? Santet, santet, teluh ataupun gangguan-gangguan goib itu ya. Kadang kan banyak orang akhir-akhir ini kan banyak orang yang itu Kang, apa ya, kesurupan massal, terus jiwanya juga banyak yang terganggu tuh. Itu menurut penilaian saya sih. Ya monggo seperti apa? Kalau untuk terhindar dan tidak bisa terkena dari gangguan goib, gangguan itu datang dan masuk dalam diri kita itu karena kita sendiri sebenarnya mas. Nah, konsepnya itu orang ngerjain orang itu sebenarnya tidak bisa, dia hanya bisa mempengaruhi pikiran orang ataupun rasa. Makanya dalam pengerjaan kayak guna-guna, kiriman goib pasti menggunakan sarana. Kalau orang Jawa mayoritas kan bunga ditabur di depan rumah ya toh, tempat usaha. Kalau nggak gitu garam atau beras kuning ya kan. Yang ditabur itu tidak ada apa-apanya mas sebenarnya. Itu tidak ada jinnya, tidak ada kodamnya, tidak ada apa-apa yang ditabur itu. Tapi fungsi itu dibuang adalah membingungkan pikiran orang yang di situ. Gitu ya. Sampean bangun pagi-pagi, tahu-tahu depan pintu sampean ada bunga gitu. Pasti sampean langsung bingung, Pak. Wah ini dibikin orang ini kan gitu. Iya. Nah, terus wah nanti pasti ada apa-apa. Lah dari inilah itu masuk. Karena kita pikirkan, akhirnya kita rasakan, tiap hari kita pikirkan, kita itu seperti apa? Mensugesti diri kita sendiri. Nah, untuk terhindar dari hal-hal tersebut, makanya apapun yang dibuang di tempat mungkin usaha sampean, rumah sampean, sapu saja. Jangan pikirkan. Pokoknya apapun yang dibuat itu tidak ada apa-apanya. Jinnya tidak ada, apa tidak ada. Itu hanya untuk mempengaruhi pikiran kita. Berarti kuncinya itu ini ya, di pola pikir kita ya. Iya. Itu harus betul-betul istilahnya kita berpikir dengan cerdas, begitu ya. Iya mas. Sampan ada huruf A gitu. Iya. Kan sampan waktu ditulis A pertama itu sampan tidak tahu. Iya. Ini apa kan tidak tahu. Sampan masukkan dalam pikiran. Ada orang ngomong ini A, sampan langsung masukkan kan. Sampai sekarang sampan tahu ini A. Sama. Iya. Dak, ini membuat bingung sampean, masuk dalam pikiran sampean. Iya. Nah, dari pikiran itu menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya jadinya apa? Penyakit. Iya. Kalau sampean di sini mikir ada kayak ada paku, jadi paku. Oh, gitu. Kenapa kok? Apa sebenarnya ada kok mas? Paku itu bisa masuk dalam tubuh. Itu tidak langsung kok. Tidak langsung. Konsepnya itu darah kita itu mengandung zat besi. Di saat kita mencipta di sini, tubuhku ada jarumnya, tubuhku ada pakunya. Ini membentuk sendiri. Sebenarnya itu. Masalahnya, ya saya paham lah. Cara konsepnya itu saya paham. Makanya dari dulu, ya namanya spiritual ya mas. Iya. Kita pasti kalau ada musuh itu pastilah. Ya memang konsep saya itu tidak pernah orangnya gagas mau di kayak apa orang itu, saya tidak pernah gagas. Kamu mau gini terserah, mau gitu terserah kan gitu. Justru itu yang menyelamatkan kita. Makanya orang dulu ilmu paling tingginya adalah semeleh. Wes karepmu lah kan. Justru makmur, justru tenang kan gitu. Kalau kita
cepet bingung lah, dari bingung itu loh awal Nah. sumber malapetaka ya. makanya itu usaha orang bisa ruwet, terus seret, rezeki tersumbat, Iya. penyakit. Kuncinya 75% itu di pikiran, Mas. Sampean pengen sembuh, ya udah ubah pikiran sampean. Sampean pengen sakit, bikin pikiran sampean itu nanti langsung jadi penyakit. Makanya orang kok saya itu sakit kok tidak sembuh-sembuh, tanya dulu diri sampean sendiri. Kalau pikiran sampean sudah ngomong saya ini diobatin di mana-mana nanti juga tidak sembuh, ya udah berarti kan sampean tidak pengen sembuh. Tuhan pasti mengabulkan. Iya kan? Iya, iya. Tapi kalau sampean sakit separah apapun, saya masih ingin hidup, saya harus sembuh, berarti doamu adalah untuk kesembuhan. Tuhan pasti akan mengabulkan kesembuhan tersebut, karena manusia itu sebenarnya bisa mengobati dirinya sendiri. Manusia itu di dalam ada pelindungnya, kan ada cairan untuk menetralisir racun. Nah, di luar dari pandangan mata kita jangan terpengaruh. Luar dalam itu kita sebenarnya sudah bisa melindungi diri kita sendiri. Makanya puncak keilmuan dari orang Jawa itu eling lan waspada. Eling itu kembali kita mengingat diri kita, ya Tuhan kita. Waspada itu berarti kita dalam setiap solah polah laku kita harus hati-hati. Hanya itu kuncinya untuk kita terhindar dari serangan-serangan. Itu kan kita merasa diserang, merasa Iya, kan iya. kita sakit juga gitu, kita merasa sakit, ya kan? Susah juga merasa susah kan gitu. Berarti kembali lagi ke pikiran untuk menetralkan semua itu gitu. Sebenarnya itu makanya. Pencerahan seperti ini kayak menurut saya itu sangat luar biasa. Cuman sayangnya mungkin kayaknya banyak masih yang belum tercerahkan, mungkin ya belum mengetahui itu. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa sih. Itu yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya jadi tahu, mengetahui. Karena gini Mas, sampean kalau pengen belajar dalam hidup, Iya. jangan melihat casing dari yang memberi pelajaran jenengan. Itu bener ya? Iya. Ini saya pernah dikasih tahu oleh bukan hanya sesepuh, buyut-buyut saya dulu. Kamu bisa belajar ke anak kecil, bisa belajar ke orang tua, bisa belajar ke temenmu sendiri, bahkan bisa belajar sama pohon, sama tanah, sama angin, sama air. Di situ sebenarnya cuma mengajarkan bahwa ilmu itu tidak memandang casingnya. Iya. Di situ kita telaah sendirilah. Kalau baik kita pakai, ya kan. Kalau enggak baik ya enggak kita pakai. Iya. Casingnya bagus pun kalau nanti ujung-ujungnya jeluntrung ke, Iya. ataupun membelokkan jalan kan ya percuma juga. Tapi orang gila pun kalau memberi wejangan dan itu masuk, mending orang gila Iya. daripada yang waras gitu. Sekarang ini yang waras macak gila, yang gila justru waras ya kalau zaman sekarang ini. Ini Mas. fenomena itu sangat luar biasa ini ya. Hal semacam itu banyak sekali ya menurut saya itu ya, menurut saya sih, tidak tahu di menurut tapi kayaknya itu iya. Makanya kita ya perlu saya maksudnya hati-hati ya. Ya karena orang di khususnya masyarakat pada Iya. umumnya sekarang itu rananya banyak yang kegoib. Iya. Dia tidak mau berpikir. Jadi budayanya itu merasa dulu baru berpikir. Iya. Nah, kalau kita balik, berpikir dulu baru merasa. Karena apa? Rasa itu dari pikiran. Kalau pikiran kita dibelenggu oleh rasa kita, amburadul, Pak. Iya. Betul, betul. Tapi kalau orang berpikir dulu baru merasakan. Berpikir maksudnya gini. Ada orang susah. Berpikir, saya pernah susah.
terus dirasakan, oh iya rasanya susahnya seperti itu kan, ngasih mas, Iya, iya. ngasih. Tapi kalau ada orang merasa iba gitu, pasih. Terus habis itu baru berpikir, loh uangku tadi kemana lah kan gitu. Jadi bentrok dalam diri itu pasti ada. Makanya kunci dari apapun perbuatan kita atau apapun yang akan terjadi dalam diri kita itu tergantung sugesti dalam pikiran kita sendiri. Karena sugesti itu sangat kuat. Alam bawah sadar itu kekuatannya luar biasa. Bahkan anak kecil kayak di sugesti dari kecil ditanya cita-citamu apa, besok pengen jadi apa, itu sebenarnya dia menanamkan program dalam anak kecil itu agar dalam pikirannya tersimpan itu, masa mau jadi dokter, mau jadi aparat, mau jadi, nah ini biar jalannya itu menuju ke situ. Jadi saya cuma berpesan kepada teman-teman semua, usaha kita mau sukses, mau enggak, tubuh kita mau sehat, mau enggak, diri kita mau terhindar dari mara bahaya atau enggak, kuncinya ya cuma itu, di pikiran kita. Dan ilmunya sudah ada dari dulu, dari orang Jawa zaman dahulu, yaitu eling lan waspada. Itu sebenarnya kunci mas. Itu ilmu paling tinggi, ma'rifat tertinggi itu cuma eling lan waspada. Itu sudah mencakup semua itu. Zaman disuruh sembahyang kan biar eling. Iya kan? Iya kan? Eling kan? Terus dari eling sampean tuh nanti sampean ke orang lain kan lebih waspada, hati-hati, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain. Jalan sak jalan itu sampean pasti ngati-ngati kan. Kalau tidak hanya cuma ibadah, tidak tahu maknanya ya percuma. Iya. Makanya kenapa orang sering sekarang itu banyak yang ibadah tapi tata krama, budi pekerti dan solah polah tingkah lakunya kok kurang. Ya itu karena tidak menyadari. Dia itu hanya berpikir benar menurut dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu orang lain. Orang itu kalau fanatik itu gini mas, ini sudah bener ya. Iya. Walaupun yang ngasih masukan ini bener, bentrok mas. Dia merasa ini yang paling bener. Padahal hidup itu nggak gitu. Tuhan itu mengasih petunjuk dari manapun. Di saat kebenaran dalam diri kita itu ada celah atau kesalahan, Tuhan itu mengirimkan orang untuk membenahinya. Ya kalau dia tidak nerima, ya udah resiko tanggung sendiri kan. Sebenarnya itu Tuhan itu sayang sama kita, bukan tidak sayang, bukan jauh, dekat malah. Tapi ya kitalah yang menjauhkan. Makanya kita merasa Tuhan kita di sana, kejauhan kan. Kita bisa hidup, ada yang hidupi kok. Enak itu aja kuncinya. Sampai bisa senyum itulah ada yang bikin senyum itu. Luar biasa. Ya kan? Iya. Kalau mau nyadari itu, dia tidak mungkin ngomong Tuhan itu ada di sana. Tuhan, kita nyari Tuhan. Loh kok dicari? Berarti sampan masih jauh kan itu. Sampan belum tahu berarti. Iya. Loh, orang yang nyari kan belum tahu mas. Iya. Kalau yang sudah tahu tidak nyari. Berbakti. Bagaimana kita bisa berbakti kepada Tuhan itu kalau yang sudah tahu. Tapi ya kalau belum tahu pasti nyari. Mendekatkan diri itu belum tahu mas. Iya. Belum Masih tahu berarti. sih. Iya kalau dia masih mendekat PDKT lah ya berarti. Ya masih itu. merayu kan berarti belum ini ya. Makanya hati-hati dalam pola pikir. Karena apa? Pemikiran kita itu terkadang juga kalau masuk ke dalam hawa kita, dalam nafsu ataupun amarah kita itu bisa menjerumuskan kita, yang membuat kita sedih, membuat kita kekurangan, membuat kita hidup merasa menderita. Yo kan? Kok ngones men urip men. Kowe iki urip ra njaluk, bareng urip kok njaluk-njaluk aduh. Makanya loh, sampean budayakan memberi, bersyukur, berterima kasih, jangan meminta aja. Iya. Karena apa? Kita itu hidup tidak pernah minta. Sampean pernah minta? Ya Tuhan hidupkan saya kan tidak pernah. Betul.
Kalau sampean hidup itu ndak pernah sampean minta, ya sampean waktu hidup ya jangan minta-minta. Ya toh? Iya. Berarti dia sudah tahu bagaimana caranya menghidupi dirimu kan gitu. Ndak perlu kamu minta. Makanya di dalam keyakinan atau suatu agama, Tuhan itu tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa kebutuhanmu sudah tahu. Serah usah nyangkem lah. Wis ngerti kan? Cara basa Jawane iku wis nyanding. Iya, Mas. Namanya nyanding kok. Nyanding garing reok. Cara bahasa niku kan garing reok, Mas. Nah, saya gitu. paham. Sebenarnya seperti itu. Iya. Simpel kan konsep hidup itu sebenarnya seperti itu. Jadi wis ora usah rumangsa susah dhewe. Ora usah rumangsa paling menderita. Sok lebih lah nek kanggo kuku. Kan berarti sampean tuh belum paham hidup kan gitu. Iya. Wong hidup enak. Enak kalau kita punya pahala. Nah, dari pahala kita harus beribadah. Ibadah itu tidak hanya sembahyang, semua gerak kita itu ibadah. Contoh hal simpel, sampai makan itu ibadah. Pahalanya apa? Kenyang. Iya. Ya kan? Itu pahala. Iya, Loh. Nah, dari pahala ini sampai bisa bikin untuk kerja. Kerja dapat pahala lagi, ya kan? Pahala untuk membeli baju. Baju bisa untuk menutupi aurat sampean lagi kan. Ini muter gini loh, Mas, hidupnya sebenarnya. Tidak ada putusnya. Kalau sampean memutus, semua terputus. Makanya jangan sampai sekali-kali memutus namanya silaturahmi. Iya kan? Iya. Kalau sampean putus satu saja silaturahmi, sampean akan memutus ritme ini. Kalau orang paham itu. Iya. Itu bukan hanya silaturahmi kita datang, oh enggak, sebenarnya itu kehidupan itu bersilaturahmi semua. Dari pohon, air, tanah, api, ini bersilaturahmi, bertergantungan, membutuhkan. Kalau sampai enggak baik dengan semua ini pergi satu, piye? Enggak ada api lah, masaknya piye? Nah, enggak ada air, minum opo? Iya. Enggak ada tanah, mau jalan di mana kan? Kita itu makan dari hasil tanah kan ya. Nah, disitulah ya semoga ini bisa memberi pencerahan lah. Wong saya juga tidak tahu apa-apa. Ini kan sekedar sharing, kita berbagi agar apa ya? Setidaknya hidupnya nek manfaatnya ngono Mas. Kan gitu. Orang mau urip-uripan, orang mau dadi batang urip kan gitu. Melok rono, melok rene kan batang, Mbak. Sampan punya kata-kata wis lah. Aku manut iline banyu. Sampan harusnya waktu ngomong gitu sampan harus berpikir. Iya ya. Sing melok iline banyu ki nek ora sangkrah, batang, tai. Iya toh? Iya, ya betul, wis berarti sampan kuwi kan. Iya. Nek sampean hidup sampean jadi ikan. Ikan itu untuk mencari makan yang enak, melawan arus. Karena apa? Pengen makan enak, pengen air yang jernih. Ya iku lho urip iki, Mas. Urip iki mung wayang manut titahe Gusti. Nek sampean diomong manut ya ora manut, kan lho. Nyatane yo ngeyel. Protes. Ya. Karena kok sampean tuh dalang gitu. Iya. Hidup sampean kan sampean sendiri yang menentukan. Sampean pengen baik, pengen enggak, anak sampean pengen jadi apa, sampean mau kemana, kan sampean yang menentukan. Sampean tuh Tuhan menciptakan sampean, diturunkan di bumi itu jadi dalang untuk mengatur pertunjukan ini loh, wayang ini loh. Tanah, angin, api, air, siapa yang nyet? Sampean. Betul itu. Iya toh? Iya. Kok sampean ini jadi wayang lagi lah, Tuhan repot ya. Ki piye to? Kuwi tak dadekne khalifah, kowe ben iso njaga, iso nglestarekke alam. Lah kowe malah dadi padha kuwi kan. Kowe iki nyetelen, iki aturan ritmene. Aku ki ngenekne kowe ben aku dhewe gak kerepotan lho, karepe kan ngono. Iki aturan wis ritmemu kuwi. Urip kuwi wis wong Tuhan kan ndak pernah, sebenarnya nggak pernah minta disembah, ya nggak pernah minta dipuji, ya nggak pernah, ya toh.
Kan enggak pernah. Iya, iya. Saya enggak butuh pujiamu, enggak butuh kamu sebut, enggak butuh kamu panggil ya toh. Enggak butuh ibadahmu. Yang dibutuhkan Tuhan dari manusia itu apa toh? Tanggung jawab, konsekuensi. Makanya apapun yang kamu perbuat akan dapat balasan. Ya kan? Berarti dia butuh tanggung jawabmu kan? Iya, Iya, bener. betul. Wong tuane dipuji ya ora ngurangi apa-apane, dicela ya ndak ngurangi apa-apane kan. Sampean ibadah ndak ya ora ndak ngurangi apa-apanya, ndak ngurangi kekuasaannya, ndak ngurangi nama besarnya kan ya. Sampean ibadah ya karepmu wonge ya ndak ngurangi apa-apane. Iya, betul, betul. Dia tuh butuh kebaktianmu. Dan tidak pura-pura berbakti. Tidak pura-pura beribadah. Kebanyakan orang itu kan berpura-pura karena dia berharap, Mas. Makanya kalau saya pernah membuat kata-kata manembah marang Gusti kanthi wujud jalma manungsa kang sejati. Ya wis titahmu dadi menungsa, dadi menungsa sing temen-temen. Ya kowe kudu kaya menungsa kan. Ora wong saiki. Wis genah dadi menungsa, ibaratnya teko makhluk liya paling sempurna pengen duwe macan, ya kan?